Gas, apa kesibukan hari-hari ini? Sibukannya menggalang upaya untuk mengadili Jokowi. Udih, serem banget gitu takutnya. Nggak ada pilihan lain. Nggak ada pilihan ya. Kebetulan juga kesibukannya mulai berkurang, jadi kita bisa fokus ke Fokus sana. ya, gitu ya. Kenapa mau fokus ke situ? Ya karena menurut saya walaupun dulu mungkin saya bisa disebut mendukung Jokowi ketika vis-a-vis berhadapan Prabowo, saya merasa dikhianati saja. Ketika saya memilih, karena nggak mau memilih Prabowo, saya milih Jokowi. Tapi ternyata Jokowi mengkhianati aspirasi civil society, mengkhianati demokrasi Indonesia. Ya. Jokowi sebagai orang biasa yang tidak punya track record sebagai politikus, aktivis, atau pemikir, orang yang sederhana, pelongo-pelongo, tetapi bisa jadi presiden, itu kan karena sistem demokrasi hasil reformasi 98. Ya, betul. Kalau tidak ada reformasi 98, Indonesia bukan negeri demokrasi, nggak mungkin orang grassroots seperti Jokowi bisa jadi presiden. Nah, tapi dia 10 tahun menjadi presiden, dia merusak semua tatanan itu, merusak mekanisme demokrasi yang menjadikan dia sebagai presiden. Artinya dia setelah mendaki tangga kekuasaan, tangga itu dia potong, dia buang, sehingga yang hanya boleh menaiki tangga mendaki kekuasaan adalah keluarganya. Dia kan mau 3 periode gitu, atau kroni-kroninya yang artinya dia mau mengangkangi Indonesia. Itu yang terus terang membuat saya agak marah ya. Saya kan memang dari dulu aktivis ya. Saya waktu mahasiswa saya pernah dipenjara melawan Orde Baru. Setelah itu saya profesional sebagai wartawan. Saya tidak lagi terjun di dunia aktivisme. Ya, aktivisme jurnalis lah di AJI. Tetapi saya tidak terjun ke dunia politik, ke partai politik dan sebagainya. Nah, itu kemarahan saya, dan saya bertekad sisa waktu yang ada ini harus dipakai untuk memastikan demokrasi tetap berjalan atau dikembalikan, reformasi berjalan lagi, dan orang-orang yang mengkhianati demokrasi harus mempertanggungjawabkan kejahatannya. Nah, ini kan bukan cuman demokrasi, tetapi apa ya? Inangnya juga dikhianati tempat dia di grooming dan dibesarkan. Ya, PDIP, ya kan? Ya, itu karakter dan kualitas karakteristik orangnya ternyata seperti itu. Jadi semua ketipu lah. Seperti kanker ya ini ya. Termasuk saya rasa studio ini kan. Studio 2045 kan tadinya sangat termasuk secara tidak langsung mendukung, bahkan mempiarkan Jokowi. Belum ada saya tuh waktu itu. Oh gitu ya. Iya. Kita kenal lah, Jeng Didi ini salah satu PR-nya yang paling tangguh dengan Jasmef-nya waktu itu. Jadi ya. Tapi saya termasuk orang yang sangat menyambut baik teman-teman yang kemudian mualaf kembali ke kita. Jadi bisa melihat secara objektif, oh Jokowi seperti itu tuh. Bahkan seperti Jeng Didi ini, orang Solo. Jadi kalau dia sangat mendukung Jokowi saat itu ya lumrah. Sama-sama orang Solo, sama-sama Jawi. Dan juga tentu itu tadi, melihat keluguan dia. Orang yang mau masuk gorong-gorong, kita terharu semua waktu itu, terharu dan kemudian tertipu. Terharu dan tertipu. Ya. Itu nggak relevan itu. Itu keren sih. Nah, oke. Sekarang kita dihadapkan pada situasi bulan Februari. Ini saya ngerasa, Mas Lukas ngerasa nggak? Ini bulan terpanjang setelah Agustus tahun lalu tuh, kita ngerasa bulan yang panjang banget tuh Agustus tuh. Ada demo mahasiswa, ada perubahan silih berganti, keputusan MK yang lalu mau dianulir dengan undang-undang baru, demo. Nah, hari ini kan kira-kira sama nih. Ini Februari nggak habis-habis nih. Pasca Valentine dan Imlek, kok kayaknya nggak kelar-kelar nih. Ada banyak peristiwa, ya kan? Ada pemangkasan anggaran. Saya mau pakai terminologi pemangkasan anggaran ya, nggak mau pakai efisiensi. Nanti akan saya jelasin. Kemudian mahasiswa demo. Lalu kemudian selesai demo, ada lagi nih, sekjen partai tertangkap, lalu kemudian ada wali kota, retret, wali kota juga tertangkap, lalu kemudian, dan ini dari satu partai ini semuanya. Lalu kemudian ada acara retret yang akhirnya melelahkan juga ini. Kemudian ada yang nggak mau ikut dan sebagainya dan sebagainya. Gimana Mas Lukas? Merasakan hal yang sama nggak? Ya, sebagai orang media ya saya, kan karir saya 30 tahun di media. Saya melihat ini sebenarnya satu
ini adalah media scene. Ya. Ini hanya event untuk media, jadi ini simulasi saja ini. Ya. Tapi Simulasi atau simulakra ini? ya simulasi yang karena berlebihan kemudian menjadi simulakra. Itu nanti kalau kita kaitkan dengan Prabowo dan sebagainya, simulakranya masuk di sana. Ya. Nah, jelas acara di mana itu di Magelang itu simulakra itu. Jadi membuat satu event di mana simulasi yang lebih nyata dari kenyataan gitu. Seolah-olah seminggu atau 2 minggu retreat akan mengubah karakteristik, kompetensi, dan kemampuan kepala-kepala daerah yang notabene adalah umumnya mereka terpilih itu kan kita tahu menggunakan money politik, cara-cara manipulatif. Jadi simulasi ini kan media scene. Jadi Prabowo atau Jokowi juga ingin menunjukkan soliditas, kohesivitas pemerintahan Indonesia yang bersatu, solid dan sebagainya. Tapi kan sedikit diganggu oleh sikap PDI ya Bu Megawati yang saya salut itu, suka itu saya. Artinya menolak agar kepala daerah PDIP tidak bergabung. Walaupun yang saya dengar dari Anda barusan mereka bergabung akhirnya ya. Oke, terlepas dari itu yang kedua menurut saya kalau ada istilah revolusi tidak ada gladi resik. Yang Anda sebut dengan Februari itu kok panjang. Bulan yang paling pendek cuma 28 hari tapi terasa panjang, melelahkan dan meresahkan. Itu karena sebenarnya secara politik, sosial, ekonomi ini situasi yang gladi resik untuk menuju ada satu krisis yang lebih besar nanti, cepat atau lambat dalam bulan-bulan ke depan. Krisis ekonomi, krisis sosial, krisis politik. Nah, dalam konteks itu krisis itu kan fakta ya. Nilai uang turun, banyak terjadi PHK. Yang saya dengar banyak perusahaan tidak bisa membayar lebaran, THR dan PHK semakin banyak. Oke, kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Tentu kita sudah mendengarkan sedikit penjelasan dari mantan jurnalis terkenal mengenai pandangannya terhadap Jokowi dan Prabowo Subianto. Tentu dia mengakui bahwasanya telah mendukung dulunya sampai mati-matian mendukung Jokowi, namun dia kecewa karena merasa dikhianati oleh Jokowi Dodo. Tentu Jokowi Dodo adalah keluarga dari sederhana dan tidak ada keluarga dari politik, tetapi dia bisa menjabat sebagai presiden 2 kali. Justru itu menandakan bahwasannya ketika Jokowi disebut jadi pengkhianat karena Jokowi telah meninggalkan partai PDIP yang telah membesarkan namanya. Sebenarnya wajar-wajar saja ketika masyarakat ataupun pengamat politik lainnya menganggap Jokowi sebagai pengkhianat. Tentu kita juga salutlah dengan kepemimpinan Jokowi selama 10 tahun. Tetapi dalam situasi politik saat ini, entah kenapa keluarga Pak Jokowi telah diperbincangkan dan bahkan dibongkar apakah ada sesuatu yang janggal ataupun Jokowi dinobatkan sebagai presiden terburuk katanya. Saya tidak tahu, tetapi kalau kita lihat dengan kinerja Jokowi selama 10 tahun ini, bahwasannya dia telah turun ke jalan dan turun ke masyarakat dan mendengarkan keluh kesah dari masyarakat, tentu itu adalah seorang pemimpin. Tetapi mungkin ada beberapa pihak yang tidak suka dengan Jokowi, ya wajar-wajar saja karena ini adalah negara demokrasi. Tentu kita mendengarkan pandangan dari seorang jurnalis ini bahwasanya pandangannya mengenai kepemimpinan Prabowo Subianto ke depannya apakah berjalan mulus, dan tentu Pak Prabowo juga tidak lepas dalam benahan dari Jokowi. Ini agak sulit teman-teman ketika Pak Prabowo masih berpatokan terhadap Jokowi. Ya sebenarnya kalau kita lihat memang Jokowi juga sempat mengangkat Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan, mungkin karena kedekatan mereka sehingga masyarakat menganggap
Pak Prabowo tak akan lepas dalam politik dari Joko Widodo. Nah teman-teman, kita di sini melihat komentar atau tanggapan dari saudara-saudara kita, dari saudara kita Yohanes. Terima kasih Mas Lukas sudah bersuara mewakili rakyat dan masyarakat yang kecewa berat terhadap Jokowi yang telah mengkhianati terhadap rakyat. Teruslah bersuara, rakyat jelantang mendukung. Tentu banyak juga masyarakat yang merasa kecewa terhadap Jokowi pada saat Pilpres 2024. Sejak manuver Jokowi bermain, tentu masyarakat juga semakin sadar dan semakin mengetahui sifat asli Raja Jawa tersebut yang dinobatkan sebagai Raja Jawa dan memiliki catur putih. Saya berpandangan bahwasanya Jokowi adalah orang yang sangat cerdas dan sangat pendiam, tetapi dengan manuvernya dia mempermainkan semua pengamat-pengamat politik melalui penguasa-penguasa di sana. Sebagai pencalonan Gibran saja, Pak Jokowi sangat agresif dan mengubah segala undang-undang, padahal Mahkamah Konstitusi adalah sebagai patokan untuk pencalonan sebagai calon presiden ataupun wakil presiden. Namun Jokowi memaksa dan memberikan karpet merah terhadap Jokowi karena adanya Anwar Usman sebagai ketua Mahkamah Konstitusi pada saat itu, sehingga ketua Mahkamah Konstitusi itu Anwar Usman telah diberhentikan karena sudah melanggar kode etik. Terus kita juga mengetahui adanya hal-hal dalam situasi politik saat ini, banyaknya para koruptor yang merajalela, yang sangat merugikan negara, dan banyak juga beredar bahwasanya dan menganggap adalah di saat Pak Jokowi memimpin Republik Indonesia ini banyak para koruptor-koruptor yang bermain. Namun di saat Pak Prabowo saat ini, Pak Prabowo telah membongkar dan memecat yang ingin bermain-main dan ingin merusak negara ini. Luar biasa analis Bung Lukas. Saya sebagai mantan TNI sependapat Jokowi sebagai pusaran segala kisru. Satu dekade akan menimbulkan semi reformasi jauh lebih besar dari 98. Sangat senang karena semakin banyak orang-orang yang kritis dan berani bicara tentang kebenaran dan berpikir waras. Tentu kita berharap seperti ini, dan bukan hanya diam saja, tetapi kita sebagai rakyat Indonesia juga berhak untuk mengomentari dalam situasi politik saat ini, asalkan sesuai undang-undang yang telah ditetapkan oleh Indonesia. Saya selalu, Pak Lukas, selamatkan bangsa ini. Kami hanya bisa berdoa semoga Allah menyertai usaha para tokoh yang masih waras. Setuju Pak, saya tidak kenal Anda, tapi setuju sekali pendapat Anda. Memang benar adili Jokowi harga mati untuk mengembalikan Indonesia kembali ke jalur yang benar. Gaya sederhana, pelongok-pelongok, kelihatan bodoh padahal cerdik. Dari licik itulah belum Solo. Tentu kita bisa lihat bahwa kesantaian Jokowi tentu banyak beranggapan bahwa Jokowi tidak pintar. Namun kalau kita lihat manuver Jokowi semua bisa diubah ya. Cocok Pak Lukas, rakyat pasti mendukung kalau ingin Indonesia bisa adil makmur. Syaratnya tangkap adili Jokowi, keluarga dan kroni-kroninya. Menunggu waktunya saja, Tuhan bekerja tidak buru-buru dan tidak pernah salah. Suara rakyat, suara Tuhan, rahayu. Kami merasa sedih dan miris dengan kondisi negeri ini. Podcast ini semoga didengarkan Pak Prabowo Subianto. Tentu kita juga berharap Pak Prabowo mendengarkan dari pendapat Lukas, seorang jurnalis yang kini memberikan tanggapan atau memberikan pandangan terhadap Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Tentu di saat masa jabatan Jokowi, dia pernah berbicara tentang dirinya, bahwasannya dirinya tidak akan terjun lagi ke dunia politik dan akan pergi ke Solo. Namun siapa sangka Jokowi malah mati-matian mendukung Ridwan Kamil pada saat itu di masa pilkada. Tentu Jokowi mempersiapkan Gibran di tahun 2029 sebagai calon presiden. Tentu inilah manuver Jokowi yang dianggap pendiam tetapi orang cerdas.
Ya, kita lihat permainan catur Jokowi yang sangat sadis, teman-teman. Kata-kata untuk jalan keadilan manusia dari sifat kejahatannya. Ayo Pak Lukas, terima kasih perjuangannya, Tuhan besertamu. Tentu kita berharap juga orang-orang yang benar-benar mengkritis dan benar-benar memberikan kemajuan Indonesia ini, kita doakan agar Indonesia ini lebih baik ke depannya dan menuju emas di tahun 2045. Nah, teman-teman, mungkin sekian video ini. Jika ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman, maka berikanlah tanggapan dengan kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, GR 2045 melaporkan.